Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Supriya datang ke rumah Desmo dengan kabar mengejutkan bahwa Kalyani, ibu kandung Chris, telah meninggal dunia. Ia kemudian meminta keluarga Desmo merawat Chris untuk sementara. Renuka dan Tejas awalnya menolak, tetapi Sachin dan Sayali menunjukkan belas kasih dan bersedia merawat Chris. Pares akhirnya mengizinkan Chris tinggal bersama mereka. Namun Sayali mulai curiga bahwa kedatangan Chris bukan sekadar karena Supriya sedang kesulitan. Ia menduga Rosni dan Supriya sedang menyembunyikan sesuatu dan sengaja membawa Chris ke rumah Desmo agar Rosni bisa tetap dekat dengan anaknya tanpa mengungkap masa lalunya. Sayali bahkan memperingatkan Supriya agar tidak terus membantu Rosni dalam menyembunyikan kebenaran. Supriya mengaku ia merasa terjebak dan hanya mengikuti keinginan Rosni. Sementara itu, Tejas merasa keberadaan Chris menjadi beban tambahan dalam biaya bulanan, terutama karena Sachin baru saja kehilangan pekerjaannya. Rosni meminta Tejas lebih berbelas kasih karena Chris baru saja kehilangan ibunya. Renuka juga bersikap dingin kepada Chris hingga Pares menegurnya. Sayali kembali menghadapi Rosni secara langsung dan mempertanyakan mengapa Rosni terus menutupi masa lalunya dengan kebohongan baru. Sayali kembali menekan Rosni agar jujur tentang Chris. Rosni memohon kesempatan terakhir dan mengaku ia membawa Chris ke rumah Desmo agar Tejas bisa lebih dekat dan sayang pada Chris. Setelah itu, ia akan mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Desmo. Sementara itu, Ria melihat foto itu memeluk Akas di sebuah acara dan ia mulai curiga. Akas menjelaskan bahwa itu hanya momen biasa. Lalu Akas menegaskan kepada Nito bahwa hubungan mereka hanya sebatas rekan bisnis. Namun ternyata diam-diam, Nito berniat merebut Akas dari Ria untuk membuat Tejas menerima Chris. Rosni berpura-pura kerasukan arwah Karyani atau ibu kandung Chris. Ia menakuti Tejas dan mengancamnya untuk merawat Chris. Tejas ketakutan dan akhirnya mulai merawat Chris, bahkan menyuapi Chris makan. Chris pun semakin dekat dengan Tejas dan ingin tidur di sampingnya. Sayali menyadari bahwa meskipun cara Rosni penuh kebohongan, ia memang berusaha mendekatkan Chris dengan Tejas. Namun Renuka sangat menentang hubungan tersebut dan kembali menyalahkan Sachin serta Sayali karena menerima Chris, terutama saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit. Renuka semakin tidak senang melihat Tejas dan Chris semakin dekat. Ia menganggap Chris hanya akan menjadi beban keluarga. Sachin justru membela Chris dan berjanji akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Saat Chris belajar bersama Tejas, Renuka malah menghina Sachin karena dianggap tidak berpendidikan dan tidak mampu membantu Chris belajar. Perkataan itu sangat menyakiti hati Sachin, tetapi ia memilih diam. Sementara itu, Ria masih terganggu dengan foto Nito bersama Akas. Akas meyakinkannya bahwa hubungannya dengan Nito hanya sebatas pekerjaan, dan ia berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hubungan mereka. Di sisi lain, Rosni kembali menggunakan cara aneh dengan berpura-pura kerasukan arwah Karyani untuk membuat Tejas takut dan mendesaknya bertanggung jawab membesarkan Chris. Sementara itu, Sachin yang terluka oleh perkataan Renuka kemudian melihat dirinya sendiri dalam diri Chris. Ia meminta Sayali mendukung keinginannya untuk membesarkan anak tersebut. Sayali menguatkan Sachin bahwa pendidikan bukanlah ukuran harga diri seseorang. Karena terinspirasi oleh Sayali, Sachin bertekad memperbaiki pendidikannya, sekaligus memberikan Chris kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Sayali mencoba menjelaskan masa lalu Chris kepada Sachin, tetapi Sachin masih terpukul oleh sikap Renuka, dan ia memutuskan akan lebih fokus untuk memastikan Chris mendapat kehidupan yang layak. Ia bahkan mulai curiga bahwa Rosni menyembunyikan sesuatu tentang Chris. Namun Sayali belum berani mengatakan tentang Chris kepada Sachin. Keesokan harinya, Sachin membahas kemungkinan mengadopsi Chris dan membayangkan anak itu memanggilnya ayah. Namun tiba-tiba Chris datang dan malah memanggil Tejas sebagai ayahnya, sehingga membuat seluruh keluarga Desmo terkejut. Renuka langsung marah dan meminta Chris segera dibawa pergi. Sachin semakin curiga karena kedekatan Chris dengan Tejas terasa tidak biasa. Sikap Rosni dan juga Tejas sama-sama menyembunyikan sesuatu membuat kecurigaannya semakin kuat. Di malam hari, Sayali bertemu Rosni secara diam-diam dan memperingatkannya bahwa kebenaran tentang Chris tidak mungkin disembunyikan selamanya. Sayali mendesak Rosni untuk segera mengakui semuanya sebelum kebohongannya semakin besar. Mulai episode ini, saya akan menceritakan secara singkat bagi kalian yang ingin mengetahui kejadian tersebut secara lengkap. Silakan nonton video sebelumnya dengan judul Akhirnya Semua Kebohongan Rosni Terbongkar. Renuka langsung mengusir Rosni. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke cerita episode berikutnya. Berikut ini episode berikutnya. Sachin menemukan bukti kebohongan Rosni dan mengungkap Rosni di depan keluarga. Keluarga Desmo sangat syok mengetahui Chris adalah anak kandung Rosni. Renuka pun mengusir Rosni, sedangkan Tejas ingin berpisah dengan Rosni. Akhirnya Rosni terpaksa meninggalkan rumah Desmo setelah diusir.
Renuka semakin menentang pernikahan Tejas dan juga Rosni dan mulai mempertimbangkan perceraian. Paris khawatir keputusan tersebut malah memperburuk keadaan. Melihat Renuka sangat terpukul, Sachin berusaha menghibur dan merawat ibunya. Meski Sachin tetap menganggap Rosni sebagai orang yang penuh kebohongan. Sementara itu, Rosni hidup terlunta-lunta tanpa tempat tinggal dan terus dihantui rasa sakit. Setelah diusir Renuka dan juga Tejas, ia menyalahkan Sachin dan Sayali atas semua penderitaannya, dan ia bahkan kehilangan kesadaran setelah berdoa di depan kuil. Di rumah Desmo, Sachin dan Sayali berusaha menjaga keluarga tetap tenang. Ketika Chris pulang sekolah, Renuka kembali menolaknya. Namun Paris mengambil keputusan tegas untuk tetap membiarkan Chris tinggal dan meminta Sayali merawat Chris sementara. Di sisi lain, Tejas semakin terpuruk dan pergi minum untuk melupakan semua masalahnya. Ia menyesali keputusannya menikahi Rosni karena mengikuti keinginan Renuka. Sementara itu, Sachin dan Sayali terus memberikan kasih sayang kepada Chris dan berusaha memberinya kehidupan yang aman di tengah konflik keluarga yang semakin rumit. Sachin dan Sayali kemudian merasa prihatin melihat Chris yang harus menghadapi perpisahan dengan ibunya. Sayali bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena ia terlambat mengungkap kebenaran tentang Rosni. Tetapi Sachin meyakinkannya bahwa ia hanya berada dalam situasi yang sulit. Sayali kemudian berusaha memberikan kasih sayang kepada Chris agar anak itu tidak merasa kehilangan sosok ibu. Sementara itu, Tejas semakin terpuruk dan mabuk karena tidak mampu menerima pengkhianatan Rosni. Ia nekat mengemudi dalam keadaan mabuk hingga dihentikan polisi. Ketika melihat seorang polisi wanita bernama Rosni, Tejas mengira wanita tersebut adalah istrinya dan ia meluapkan kemarahannya sehingga polisi menangkapnya. Sachin kemudian datang ke kantor polisi. Ia menjelaskan kondisi Tejas dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Tejas masih sangat kacau dan bahkan menolak masuk. Dalam kemarahannya, ia membuang semua barang milik Rosni keluar dari rumah karena ia tidak sanggup lagi melihat semua kenangan tentang istrinya. Keluarga terdiam melihat Tejas membakar semua barang-barang Rosni. Di sisi lain, Ria meminta Akash untuk selalu jujur dan juga terbuka dalam hubungan mereka supaya tidak mengalami masalah seperti Tejas dan juga Rosni. Akash pun berjanji tidak akan membiarkan siapapun merusak hubungan mereka. Tejas semakin terpuruk akibat pengkhianatan Rosni. Dalam keadaan emosi, ia membakar semua barang milik Rosni dan bahkan mencoba menyakiti dirinya sendiri, sehingga membuat keluarga Desmo sangat khawatir. Sementara itu, Rosni hidup terlantar dan tinggal di sebuah kuil. Di sana Mandira menemukan Rosni dan berpura-pura ingin menolongnya. Namun diam-diam, Mandira mempengaruhi pikiran Rosni dengan menyalahkan Sachin dan Sayali. Rosni akhirnya kembali percaya diri dan menganggap Mandira sebagai orang yang telah menyelamatkannya. Mandira pun menghasutnya untuk melawan Sachin dan Sayali dan juga seluruh keluarga Desmo. Rosni kemudian datang ke sekolah Chris untuk menjemputnya pulang. Sayali yang juga datang ke sana terkejut melihat perubahan sikap Rosni. Rosni menegaskan bahwa dirinya bukan lagi wanita yang lemah dan ia memperingatkan keluarga Desmo bahwa mereka akan merasakan semua penderitaan yang pernah ia alami. Tak lama kemudian, Mandira dan Rosni menyusun rencana untuk kembali ke rumah Desmo dengan alasan mengambil barang-barang Rosni. Mereka sengaja ingin memancing Renuka marah supaya pertengkaran tersebut bisa direkam dan dijadikan bukti untuk rencana mereka dalam membalas dendam kepada keluarga Desmo. Di sisi lain, Sachin bercerita kepada Anis tentang masalah keluarganya. Anis mengingatkan bahwa Sachin beruntung memiliki Sayali yang selalu mendukungnya. Sementara itu, Tejas kembali mendapat masalah ketika kesepakatan bisnisnya gagal karena perbedaan harga. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini, serta cuplikan episode yang akan datang. Episode ini menjadi titik balik besar dalam kisah Rosni. Kebohongan Rosni tentang Chris akhirnya terbongkar setelah Sachin menemukan bukti dan mengungkap semuanya di depan keluarga Desmo. Keluarga sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Chris adalah anak kandung Rosni. Renuka yang merasa telah dibohongi langsung mengusir Rosni. Sementara Tejas juga tidak sanggup menerima pengkhianatan tersebut dan memilih berpisah. Rosni akhirnya meninggalkan rumah Desmo dalam keadaan hancur dan terlunta-lunta. Namun rasa kecewa dan sakit hati membuatnya semakin mudah dipengaruhi Mandira. Dengan hasutan Mandira, Rosni mulai berubah dan bertekad membalas semua orang yang dianggap telah menghancurkan hidupnya. Di tengah konflik tersebut, Sachin dan Sayali semakin menunjukkan kepedulian kepada Chris. Mereka berusaha memberikan kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik kepada anak tersebut. Sementara itu, Tejas semakin terpuruk karena tidak mampu menerima kenyataan tentang Rosni yang membuat cerita semakin panas. Rosni yang awalnya pergi dalam keadaan lemah, kini mulai bangkit. Setelah dipengaruhi Mandira, ia berencana kembali menghadapi keluarga Desmo dan membalas semua penderitaannya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.